모르십니까? 저 좀 보십시오. 이게 무슨 꼴입니까? 제가 오죽하면 이러겠습니까? 진정 왕의 자리에 오르시거든 그때 다시 오십시오. 나와서 어명을 받으시오. 자네를 그 자리에 앉힌 게 누군데 감히 내게 칼을 겨눈다. Hai, 이거 거듭 송구하옵니다. Cerita bermula dengan seorang pangeran yang mendatangi rumah seorang wanita yang ditaksirnya. Pangeran ini bernama Sungwon. Sang pangeran jatuh hati pada wanita yang bernama Hwayun. Nah, ini dia orangnya. Namun sayang, Hwayun sudah mempunyai kekasih yang bernama Wonyo yang dari kalangan biasa. Diketahui ayah Hwayun adalah menteri di istana yang dekat dengan raja. 자문박 신참판집에 하루가 멀다 하고 들락거리는 이유가 무엇이냐? Di istana, sang ibu suri yang juga ibu kandung Sungwon meminta sang pangeran untuk menjauhi Hwayun. Karena ibu suri berencana mengkudeta raja yang sekarang agar Sungwon bisa menjadi raja selanjutnya. Maka dari itu, keluarga yang dekat dengan raja akan disingkirkan. Karena sang raja belum mendapat keturunan, ibu suri menyarankan raja untuk mencari permaisuri yang baru. 가래도감을 설치해서 단자를 받으라 하지요. Sang raja yang berprasangka baik pada ibu tirinya itu pun menyetujui usul tersebut. Untuk menjauhkan Sungwon dari Hwayun, ibu suri ingin menjadikan Hwayun sebagai permaisuri untuk raja. 분명히 저하고 약속을 하지 않으셨습니까? 예, 대군께는 그리 약조를 드렸으나 Mengetahui hal itu, Sungwon pun uring-uringan. Namun ayah Hwayun tak bisa apa-apa dengan perintah yang dikeluarkan ibu suri. Kwon Yo yang mengetahui kabar kekasihnya akan dijadikan permaisuri pun berniat mengajak Hwayun kabur. Dan di sini mereka pun sempat bercinta. Sayang tempat persembunyian mereka diketahui ayah Hwayun. 제가 거래 들어갈게요. 권유가 죽으면 저도 죽어요. Hwayun pun mengajukan syarat, asalkan ayahnya melepaskan Wonyo, maka ia mau jadi permaisuri raja. Setelah Hwayun dibawa pergi, ayahnya mengemiri Wonyo sebagai hukuman. Setibanya Hwayun di istana, ia dipersiapkan untuk menjadi permaisuri raja. Singkat cerita, Hwayun menjadi permaisuri raja dan melahirkan anak laki-laki. 전하, 성원대군 들었사옵니다. Waktu Sungwon menghadap raja, sang raja mendadak pingsan. Hwayun menceritakan kalau akhir-akhir ini raja sering pingsan, bahkan tabib istana tak tahu penyebabnya. Di sini, Sungwon memberikan Hwayun hadiah, yang artinya Sungwon masih menyimpan rasa pada Hwayun. 옥체가 퍼렇게 질려 있었습니다. 이는 분명 누군가? Di lain tempat, para pejabat sedang sibuk membicarakan penyakit raja. Mereka menduga ada seseorang yang ingin meracuni sang raja. Malam harinya, ibu suri ingin menemui sang raja, namun para pengawal melarang karena raja sedang sakit. Tiba-tiba raja tak bisa bernafas dan tabib pun segera mengambil tindakan. Namun karena sang tabib gugup, Hwayun berinisiatif membantu tabib menyelamatkan raja. Akhirnya raja dapat bernafas dan sadar kembali. Mengetahui penyakit raja sudah semakin parah, para pejabat meminta raja mewasiatkan siapa penerus raja selanjutnya. Waktu raja ingin membisikkan sesuatu kepada Hwayun, sang raja kembali tak bisa bernafas dan akhirnya meninggal tanpa mewasiatkan apapun.
Ternyata yang meracuni sang raja adalah Ibu Suri. Dia bersekongkol dengan seorang menteri yang bernama Yeon Jung Ho untuk menyingkirkan sang raja. 마마, 여기서 밀려나면 마마뿐만 아니라 Ayah Hwayun menyadari ada yang janggal karena tidak adanya catatan hidangan raja pada beberapa hari terakhir sebelum raja wafat. 군 신입처럼 나와서 오라를 받으시오. 무슨 일이요? 반정을 괴한죄로 부엉을 체포하라. Tak lama kemudian datanglah pengawal suruhan Ibu Suri untuk menangkap Ayah Hwayun atas tuduhan pengkhianatan. Akhirnya Songwon menggantikan raja atas perintah Ibu Suri. Karena aturan di istana, jika raja tidak mewasiatkan penerus, maka Ibu Surilah yang berhak menentukan. 당신의 의식주를 책임지고 궁궐의 법도와 풍속을 유지시키며 Diperlihatkan Wonyo mantan kekasih Hwayun menjadi kasim atas rekomendasi Menteri Jung Ho yang kaki tangan Ibu Suri. 어찌 되었느냐? 아, 수락관 분이야 영 뒤숭숭해서 말도 못 꺼내고 왔어요. Hwayun yang masih menyelidiki kejanggalan kematian raja diberitahu pelayannya yang bernama Gumok ada sebuah penjara rahasia milik Ibu Suri. 빛도 들지 않는데 하루 종일 눈이 내린다고 하더라고요. Hwayun pun menyelinap ke sana untuk menyelidiki lebih lanjut. Di sana, Hwayun bertemu dengan kepala juru masak. Ia memberitahu beberapa hari sebelum raja meninggal, sang raja makan di tempat Ibu Suri. Sekembalinya Hwayun di kediamannya, Sangwon sedang berada di sana. Hwayun pun memberitahu Sungwon, ayahnya ditangkap atas tuduhan pengkhianatan oleh Ibu Suri. Seongwon yang masih ada rasa padanya pun menyanggupi akan membebaskan ayah Hwayun. Dan untuk menghibur Hwayun, Songwon akan memberi beberapa hadiah. 내 명부 소관? Hwayun pun terkejut melihat mantan kekasihnya Wonyo menjadi pelayan Sungwon. 농민들의 피해가 극심하옵니다. 물을 죄하고는 감하여주고 병마절도사와 수군절도사에게 명하여. Waktu pertemuan dengan para menteri, Songwon hanya diam karena Ibu Surilah yang memberikan perintah. Songwon yang merasa tak dianggap sebagai raja pun kesal. Tiba-tiba ia meminta ayah Hwayun dibebaskan. Ibu Suri pun memarahi Songwon karena untuk menjadikan Songwon raja, maka ayah Hwayun harus disingkirkan. Ibu Suri juga menegaskan supaya Songwon tidak mendekati Hwayun lagi untuk kebaikan mereka. 꽃을 꺾을 수밖에 없을 것입니다. Mengetahui Wonyo masih hidup, Hwayun diam-diam menemuinya. Hwayun meminta Wonyo membantu permasalahannya, tapi Wonyo yang merasa ditinggalkan tak mau ikut campur urusan Hwayun lagi. 그 자리까지 앉았으면서 뭘 더 바라십니까? Di sisi lain, Wonyo juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sekarang dia bawahan Menteri Jung Ho kaki tangan Ibu Suri. Wonyo yang menyimpan dendam menemui ayah Hwayun yang telah mengkebirinya. 따님께서 보내셨습니다. Waktu Songwon sedang makan, dia melihat Wonyo. 중지되어 쉬 종기가 발생되옵니다. 평상시에도 날 것과 찬 것은 Karena Wonyo mengerti pengobatan, Songwon menjadikan Wonyo orang percayaannya. 마마 때문에 애꿎은 수락한 상궁만 일찍 죽었습니다. Sadar hukuman mati ayahnya tetap dilaksanakan, Hwayun meminta Songwon juga menghukum dirinya bersama ayahnya. Songwon pun memohon kepada ibunya untuk membatalkan hukuman ayah Hwayun. 그 일은 더 논하지 마세요. Namun, eksekusi pun tetap dilakukan. 고정하시옵소서. Seongwon yang merasa bersalah tak bisa menyelamatkan ayah Hwayun pun pergi menemuinya. Sementara itu, para menteri meminta Ibu Suri untuk mengusir Hwayun dan anaknya supaya kelak tidak terjadi perebutan kekuasaan. Tapi Ibu Suri yang masih belum bisa meyakinkan Songwon untuk mengusir Hwayun belum bisa bertindak. Malam harinya, Songwon menemui Hwayun untuk meminta maaf. Tapi Hwayun yang baru saja kehilangan ayahnya menyuruh Songwon pergi. 다시는 절 찾지 마세요. Kesal dengan perlakuan Hwayun terhadapnya, Songwon membawa Gumok pergi bersamanya. Seongwon yang frustasi tidak bisa bersama dengan Hwayun malah melampiaskannya pada Gumok. 그것은 누가 맡겨드리느냐?
소인이옵니다. 앞으로 쓰실 방입니다. 여기 이 아이가 돌봐드릴 겁니다. Setelah Sungwon bercinta dengannya, otomatis Gumok menjadi selir dan tidak melayani Hwa-Yun lagi. 성은이 만극하옵니다. 목이 없습니다. Sadar akan diusir, Hwa-Yun mulai mendekati Sungwon agar dirinya bisa tetap berada di istana. 곤란을 겪으시는지 알지 못하여 감히 성심을 어지럽. 자네 독에 대해서 좀 아나? Suatu malam, Menteri Jungho meminta Won-Yo untuk meracuni Hwa-Yun. Gumok yang sudah menjadi selir menemui Hwa-Yun untuk meminjam perhiasan supaya Sungwon lebih tertarik padanya. Di sini, Gumok memilih perhiasan pemberian hadiah dari Sungwon. Dan ketika Sungwon melihat Gumok menggunakan perhiasan hadiahnya untuk Hwa-Yun, Sungwon pun marah. Agar tidak dihukum, Gumok memberitahu Sungwon sebuah rahasia. Gumok memberitahu Won-Yo adalah mantan kekasih Hwa-Yun. Sungwon yang marah segera menemui Hwa-Yun. 정녕 모르시는 겁니까? 제가 그렇게도 싫으십니까? Sungwon pun menanyakan kejelasan anak Hwa-Yun, apakah anak dari raja sebelumnya atau anak dari Won-Yo. 정명을 벗겨라. 고자인 걸 내 이 자리에서 확인을 해봐야겠다. Untuk memastikannya, Sungwon memeriksa Won-Yo, dan seperti yang sudah dijelaskan di awal, Won-Yo sudah dikebiri. Sungwon pun meminta maaf dan mengutarakan perasaannya pada Hwa-Yun. 마마, 그래도 모르십니까? Untuk menyelamatkan dirinya agar tidak terusir, Hwa-Yun memanfaatkan kesempatan itu untuk memecah belah Sungwon dengan Ibu Suri. 진정 왕의 자리에 오르시거든. 그때 다시 오십시오. Won-Yo menemui Hwa-Yun untuk meminta kejelasan anak itu, karena waktu mereka kabur di awal film, mereka sempat bercinta. Hwa-Yun menggunakan kesempatan ini supaya Won-Yo berpihak padanya, dengan membiarkan Won-Yo menganggap itu adalah anaknya. Won-Yo yang sudah berpihak pada Hwa-Yun berniat meracuni Sungwon dengan racun pemberian Menteri Jungho. Mereka berencana membunuh Sungwon supaya anak Hwa-Yun menjadi raja menggantikan Sungwon. 네가 마셔라. Tapi waktu Sungwon ingin meminum racunnya, Sungwon malah minta Won-Yo yang meminumnya. Sadar tak bisa menolak perintah raja, Won-Yo terpaksa meminum racun itu. 반드시 왕자님을 안전하게 모셔오겠습니다. Sadar rencananya gagal, Hwa-Yun meminta pelayannya untuk membawa pergi anaknya. Karena khawatir jika Won-Yo buka suara, maka mereka akan dieksekusi. Mengira Ibu Suri yang ingin meracuninya, Sungwon menyelidiki siapa yang memberi bahan untuk minumannya. 윤총호 대감께서 어명을 받으시오. Sungwon pun memerintahkan pasukan untuk menangkap Menteri Jungho. Ibu Suri pun melindungi Menteri Jungho. Di samping itu, kepala pasukan adalah bawahan Ibu Suri. 감히 내게 칼을 겨눈다. Sadar akan perintahnya yang tidak didengar, Sungwon memerintahkan kepala Qasim menjalankan perintah Sungwon dengan memberikan pedang raja. 어디 계시오, 주상? 얘 있는 걸 알고 왔어. Ibu Suri pun menemui Sungwon untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. 독을 타서 뒤집어 씌운다. 누군가 조카까지 죽이면. Namun, Sungwon yang sudah dibutakan oleh cintanya pada Hwa-Yun tetap tidak mempercayai ibu kandungnya sendiri. 신 4시간 김계주 어명을 받들어 죄인들을 대령했나이다. Kepala Qasim akhirnya berhasil menangkap Menteri Jungho untuk menghadap Sungwon. Won-Yo yang telah sadar juga ikut menghadap. Won-Yo mengakui racun yang digunakannya berasal dari Menteri Jungho. Ibu Suri masih berusaha meluruskan kekeliruan yang terjadi, tapi tiba-tiba Hwa-Yun datang dan membuat Sungwon menjadi bimbang. Sungwon pun mengambil keputusan untuk mengeksekusi Menteri Jungho dan Won-Yo. Sementara Ibu Suri akan dikurung di kediamannya.
Waktu Wunyo akan dieksekusi, Hwa-yun sempat berterima kasih karena sudah membantunya. 우리 아이를 잘 지켜줘. 바로 내 아이지. Akhirnya, Songwon lega, tak ada lagi yang bisa menghalanginya bersama dengan Hwa-yun. Namun, saat mereka bercinta, Hwa-yun sengaja menghabisi Songwon dengan hadiah yang waktu itu diberikan padanya. Di akhir film, setelah kematian Sungwon, Hwa-yun memberi perintah untuk mengeksekusi Ibu Suri. Akhirnya, Hwa-yun lega, tak ada lagi yang mengganggu dirinya. Anaknya pun akan menjadi raja selanjutnya dan film pun selesai.